Santapan Harian Kamis 9 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Kristus, dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 16 ayat 1-4. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sahabat Santapan Harian, kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Salah satu pilihan dalam kehidupan adalah untuk siapa kita hidup, untuk Tuhan atau untuk manusia. Ahab, Raja Yehuda, diperhadapkan pada pilihan kepada siapa dia akan mengarahkan imannya. Keputusan Ahab menentukan masa depan pemerintahannya. Ahab mewarisi tahta kerajaan Yehuda dari Yotam, ayahnya ketika ia berumur 20 tahun. Ia memerintah selama 16 tahun. Ironisnya, sekalipun istana Ahab tidak jauh dari bait Allah, ia tidak mau menyembah Tuhan Allah yang sejati. Ia malahan memilih untuk hidup menurut perbuatan raja-raja Israel yang jahat, yaitu mempersembahkan anaknya sebagai kurban dalam api, serta mempersembahkan kurban kepada berhala. Demi persekutuannya dengan Raja Asyur, Ahab menyingkirkan peralatan persembahan kurban dan dekorasi di dalam bait Allah. Pilihan yang diambil Ahab menegaskan sikap penolakannya terhadap Allah yang sejati. Ia memilih untuk menyembah berhala-berhala mati yang tidak berdaya. Tindakan-tindakan yang dilakukan Ahab menunjukkan bagaimana ia memandang rendah hakikat dan keberadaan Allah dalam hidupnya. Penulis kitab Raja-Raja membandingkan perbuatan Ahab dengan Raja Daud, leluhurnya, dan menunjukkan bagaimana tindakan Ahab dikategorikan sebagai tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Sebagai konsekuensi berat yang harus ditanggungnya, Ahab tidak mengalami berkat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai manusia, mengapa kita perlu memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus?
Mengapa kita perlu mengambil pilihan berdasarkan pengetahuan yang benar bagi kemuliaan Kristus? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia dapat menjadi mitra kerja Allah dalam mengelola bumi. Kepada kita sebagai umat-Nya, Allah menjanjikan penyertaan dan pemeliharaan sehingga kita dapat memenuhi panggilan asali kita. Sekarang, pilihan manakah yang akan kita ambil? Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena sering memprioritaskan hal-hal yang lebih remeh daripada persekutuan denganmu. Terima kasih karena Engkau selalu rindu memperkaya hidup kami dengan kehadiran dan kuasa-Mu. Dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.